Halo Fitness Mania, selamat datang di Dunia Derai. Barusan saya baru melakukan beberapa gerakan-gerakan yang Instagramable tepatnya. Atau gerakan-gerakan fancy yang populer, yang kadang-kadang karena kita merasa punya kreativitas yang tinggi, jadi kita melakukan berbagai gerakan-gerakan tersebut yang sesungguhnya kadang-kadang kita nggak tahu apakah benar kalau kita membuat satu investigasi, apakah kita akan mendapatkan manfaatnya, atau lebih sekedar, lebih kelihatan dalam tanda kutip keren aja seolah-olah dengan berbagai gerakan yang mungkin bagi sebagian orang jarang melakukannya. Teman-teman sekalian, bukan salah ya sama sekali ya, kalau teman-teman mau kreatif melakukan nggak ada apa-apa. Tapi memang kalau dalam latihan, kalau bisa kita melakukan aktivitas gerakannya itu benar-benar murni yang tajam aja. Kadang-kadang ada istilah yang orang bilang namanya KIS, keep it simple ya. Kalau tambahin S belakangnya lagi jadi stupid, keep it simple, stupid. Tapi intinya adalah kita sebisa mungkin teman-teman nggak ada kebutuhan dengan semakin fancy sebuah gerakan maka kualitas latihan kita akan semakin baik. Ternyata kadang-kadang tidak seiring seperti itu juga gitu. Kadang-kadang gerakan yang sederhana teman-teman, hanya dengan melakukan gerakan yang mungkin cuma sekedar saya duduk saja, saya lakukan gerakan bicep, lepas ke bawah, saya naikin ke atas, lepas saja, naikin lagi, lepas lagi, naikin lagi, lepas lagi, naikin aja. Ini sama sekali gerakannya nggak fancy, dan gerakannya nggak keren, dan gerakannya sangat tidak Instagramable, tapi ternyata otot yang kita targetkan dalam hal ini adalah si bicepnya itu dia terkena secara optimal. Ketika tadi saya menggunakan berbagai misalnya menggunakan plate dengan gerakan seperti ini, kelihatannya keren tapi balik lagi, kalau saya dengan menggunakan dumbbell, saya akan mendapatkan kebermanfaatan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan menggunakan plate. Kedua, kayak tadi saya pakai ini, dengan saya posisinya seperti ini teman-teman, lakukan gerakannya, seolah-olah kayaknya oke gitu ya gerakannya. Tapi teman-teman bisa lihat di sini posisi seperti itu. Pertama, semakin bebannya semakin berat, kita akan memberikan stres terlalu banyak nanti di persendian tangan kita, pergelangan tangan kita. Kedua, selain itu juga adalah yang terjadi kadang-kadang dengan gerakan yang aneh begitu, akhirnya range of motion-nya juga akan lebih sedikit gitu. Kita justru kelihatannya aja keren kayak tangannya itu jadi tebel seolah-olah waktu kita latihan. Karena untuk posisi tertentu dengan gerakan itu kita aja udah statik kontraksi, waktu pegang aja udah nahan terus gitu. Jadi seolah-olah sebenarnya nggak perlu pakai gerakan, diem aja begini tahan, mungkin itu jauh lebih nyaman gitu ya. Dan mungkin tadi misalnya yang namanya drag curl gitu ya, jadi disebut drag curl gitu. Padahal sebenarnya kita majuin dikit posisi siku kita bisa melakukan gerakan full range of motion lebih optimal lagi. Jadi teman-teman sekalian, saya bukannya bilang teman-teman nggak boleh melakukan atau apa, tapi hanya mungkin tips aja sederhana ya buat teman-teman. Kita buat segala sesuatunya yang mudah, sederhana, kelihatannya hanya gerakan yang seperti ini aja. Kelihatannya kayak, aduh nih gerakannya kayak terlalu biasa banget gitu ya. Tapi gerakan itu justru malah yang tajam. Mungkin sebagai tips teman-teman, saya tadi kasih contoh misalnya gerakan yang mudah. Waktu kita melakukan bicep seperti ini, ingat teman-teman sekalian, jadi gerakannya agak sedikit cepat pada saat naik, pada saat turunnya kita sedikit lebih lambat. Jadi positif atau yang namanya konsentrik, kita lebih cepat 1 detik, turunnya lebih lambat, eksentriknya lebih lama, 2-3 detik. Ya, kita mau tahan di puncak gerakan, baru kita lepas. Tahan di puncak gerakan, baru kita lepas. Itu stres yang diterima oleh otot yang kita targetkan itu optimal banget. Belum ditambah kalau teman-teman secara mentally ya, jadi bukannya harus ngelakuin ini pada saat turun, tapi membayangkan secara mentally, kita membayangkan seolah-olah kita lepas tangan kita begini, supaya kita tidak memberikan kesempatan kepada si forearms kita, ini terutama si extensor ini, untuk ikut membantu pada saat dia naiknya. Nah, kita kepengennya benar-benar bicepnya yang bekerja. Jadi makanya kenapa pada saat kita seolah-olah kita lepas seperti ini, jadi waktu naik benar-benar bicepnya yang kerja, lepas naik bicepnya benar-benar yang kerja, dibandingkan dengan
kita selalu tahan seperti ini. Nah, pada saat itu bicepnya kerja, tapi dibantu oleh terjadinya partisipasi si forearms-nya yang ikut membantu. Sehingga jadi otomatis kerja bicepnya jadi lebih menurun. Jadi teman-teman sekalian, keep it simple, buat sederhana sebuah gerakan itu, tapi kita fokus kepada prinsip-prinsip latihan. Mind and muscle connection. Time under tension-nya kita pay attention, artinya durasi berapa lama stres yang diterima oleh tangan kita atau otot yang kita targetkan kita pada saat melakukan aktivitas gerakan. Biasanya di sekitar kurang lebih antara 3-5 detik, itu menurut saya bagus untuk satu repetisi. Selain itu juga mungkin yang lainnya lebih, kalau mind over muscle, mind and muscle connection itu lebih ke kayak teman-teman bisa ngerasain otot yang ditargetkan kan ya. Jadi jangan seolah-olah berkeinginan hanya ingin mengangkat beban dari titik A menuju destinasi B. Yang penting 1, 2, 3, seolah-olah saya harus menyelesaikan assignment atau tugas saya. Tapi kalau bisa kita justru menghargai sebuah proses dibandingkan dengan mencapai destinasinya. Jadi itu analoginya ya teman-teman ya. Jadi artinya waktu latihan kita rasain bebannya. Nanti kalau kuatnya cuma 8, kuatnya cuma 6, kalau bisa kuatnya 10 ya itu berarti bagus gitu ya. Jadi nggak harus semata-mata harus 10 habis ya, harus 10 kali, nggak juga. Kurang lebih itu teman-teman ya, sekedar cuma masukan buat, itu berlaku bagi semua yang lain juga ya. Karena fancy latihan yang instagramable dalam hal latihan back, latihan chest, latihan di other body part juga bisa terjadi seperti itu. Tapi mudah-mudahan di dalam contoh bicep ini tadi, saya cuma ingin mengajak teman-teman sekalian, yuk kalau untuk fancy-fancy-nya ya sekedar buat iseng-iseng boleh, tapi kita fokus on bread and butter, artinya kita fokus kepada jenis-jenis gerakan yang memungkinkan kita untuk mengangkat beban paling optimal gitu ya, itu yang diprioritaskan, apalagi pada saat dimana energi level kita paling tinggi. Makanya kenapa disebut salah satu prinsip latihan yang menurut saya paling saya kedepankan disebut yang namanya priority training principle. Jadi first thing first lah teman-teman ya. Jadi fokus dulu first thing first. Nanti yang fancy-nya bisa yang belakangan aja, yang santai-santai. Kurang lebih itu teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan teman-teman yang suka silakan boleh share. Dan nanti teman-teman boleh silakan komentar kepada saya. Mudah-mudahan komentarnya menguatkan hati. Dan diberikan masukan-masukan juga kepada kami untuk teman-teman lain yang baca komentarnya juga bisa belajar dari teman-teman yang lain. Saya ucapkan terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Dadah, cheers!